katu jilbab bunuh diri sana. Alina manri masih lemite. Iya. Tak dengar wes tu mapani-pani katu jilbab boleh suduk makoy. Tak dengar boleh suduk kesikap sakok kalepan. Boleh larang yang mana masuk makoy. Itu orang lucu. Ada sama itu. Macam di mana nih itu? Yang mana itu pemau bangi lakai? Iya. Harus disadari bu, jangan terlalu banyak. Pakaian cukup yang kita pakai. Iya. Masa kenapa rotes teh makan dia mau baju nana pakai meni deh. Maka naron ini jasad na 5 tahun dia nak dia nak tolak. Kalau ron runtuh pak jasad na pakai kali na pakai pak botingnya nak. Iya, 32 tahun bajunya tidak diganti. Perempuan dia dengan ganti. Ini masalah. Mau pergi pengantin, oh cantiknya. Alisnya dicubur kasih belok naik. Digunakan masuk kasih. Iya. Napa makan sama cantik? Ini nggak makan sama cantik. Naita niyo po talapisi sama cantik. Joda Akbar katanya cantik. Cocok nih ya tahu arah si Bamongol. Hidungnya tinggi, jidatnya lebar, matanya bulat, alisnya lagi naik, lonjong mukanya. Makanya cantik karena naik alisnya. Yopi di penyalin rocete. Bulu mata cedek, mata macika, ikan lu nih pada komen re, mata na pada sampah bermotor pak. Iya, karena kan begitu pak. Sama dengan talkum sholat, dia beli talkum yang mahal sampai 2 juta. Nanti lebaran baru dipakai. Lebaran itu sholat sunnah. Sholat fardu yang dipakai ya rokat dikengin. Awe kun rupakah. Iya. Apa itu deh? Sama dengan cerek kristal dibeli mahal. Ada 1 juta, ada 3 juta, ada 900. Dijejer di lemari. Kalau mau minum cerek panai yosin apa? Awe. Ini jadi masalah. Perempuan memang begitu pak. Di kampung saya kalau di sini enggak. Iya. Tapi kayaknya sama. Ya. Ini muhasabah diri. Periksa diri kita pak. Makanya ambil itu karena harta yang tidak dipakai selama 40 hari kelak minta pertanggungjawaban di akhirat. Baju yang dipakai selama tidak dipakai selama 40 hari itu kelak minta pertanggungjawaban di akhirat. Nah perempuan bajunya tidak pernah cukup, semua model ada. Iya, semua model. Menikah tetangganya bikin seragam, sepupu 1 kalinya menikah bikin seragam, teman kerjanya menikah bikin seragam, dan hanya 1 kali dipakai. Nah perempuan itu kalau mau pakai baju pak, belum pakai baju sudah berdosa. Nah sebab apa memang baju nah sama kali matu teto dia mana pakai, padahal dia nak kena tahu ada nama kada. Begitu kan? Laki-laki itu tidak, jasnya 5 tahun 10 tahun tidak diganti pak kalau laki-laki. Makanya kalau ada pesta pernikahan pasti selalu terlambat kalau ada perempuan yang antar. Coba desa kada kayak baju namanya pakai. Apa mulai yang membakar ngepalong? Katu jilbab bunuh diri sana. Alina manri masih lemite. Iya. Tak dengar wes tu mapani-pani katu jilbab boleh suduk makoy. Tak dengar boleh suduk kesikap sakok kalepan. Boleh larang yang mana masuk makoy. Itu orang lucu. Ada sama itu. Macam di mana nih itu? Yang mana itu pemau bangi lakai? Iya. Harus disadari bu, jangan terlalu banyak. Pakaian cukup yang kita pakai. Iya. Masa kenapa rotes teh makan dia mau baju nana pakai meni deh.
Maka naron ini jasa na 5 tahun dia na tolay. Kalau ron runtuh pak jasa na pakai kali na pakai pak buntingnya nak. Iya, 32 tahun bajunya tidak diganti. Perempuan dia dengan jahit. Jadi masalah. Mau pergi pengantin mau cantiknya. Alisnya dicukur kasih belok naik. Dikunang masuk kasih. Iya. Nah pemakai nama cantik, ini nggak makan nama cantik. Nah itu nih kota lapisi sama cantik. Yoda Akbar katanya cantik, cocok nih ya tahu arah si Bamongol. Hidungnya tinggi, jidatnya lebar, matanya bulat, alisnya lagi naik, lonjong mukanya. Makanya cantik karena naik alisnya. Diopi di penyalin rocete. Bulu mata cedek, mata macika, ikan lu nih pada komen rek, mata na pada sampah bermotor papa. Lah cucu, sadar kicede. Iya. Mandra saya tundri. Ini penting. Tapi kecuali suami yang minta, silakan. Tidak masalah kalau suami yang minta. Syukuri saja pemberian Allah. Karena kita itu dikasih hak pakai bukan hak milik. Hak pakai. Kalau pinjam mobilnya orang jangan ganti spionnya. Pinjam mobil Fortuner jangan ganti spion motor Mio, pasti marah. Iya. Sekarang kan orang balu ini balu. Tapi wanita itu kadang cantik kalau ke pesta. Kalau di rumahnya tidak ada model. Itu nak apa ya? Mau bulu mati sambut tuh, apa mulai antibade gangkat di tornado. Kalau cilak nama kunrei Pak Asera aja nang ngulun nanti sampai cilak ke sana. Ini apa aja sekarang? Kalau di rumah tidak ada yang mau rodas karena pakai mak baja balik atau pakai mak pit, ya atau pakai mak sesak atau pakai mak. Yang mana pakai mak bau sabu, mak bau minyak gosok, mak bau minyak kutus-kutus tamu kemana? Ini kan jadi masalah. Padahal Nabi itu mensunnahkan wanita idaman adalah yang anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Itu aja. Itu. Sudah dihafal Bu. Jangan coba balik-balik. Bahaya kalau terbalik itu. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Jangan coba balik. Kalau seksi di ruang tamu, bahaya. Iya, atau seksi di dapur, mak belum dibawa di gajah. Dia nanya ke makupan, belum nami bawa. Di gajah sedia. Iya, mak kepala mana? Ini kak mana dah? Sekali itu nandok rice cooker di mana sih? Kami itu nandok kopi itu panik kotor peti panik kaki panik kotor. Kaki cangkiri kotor kakonyong kotor. Kabakoro kotor. Kami itu sindro kotor. Lalu mualang ngeleng. Awe. Sekarang orang Pak kadang-kadang karena kesibukan bermedia sosial dia lupa keluarganya. Tidak pernah ngomong satu hari. Anak nama game, laki nama YouTube, bayi nama Facebook. Di semana urusan na tahu, mampat lutu na yan ko Kalimantan, ang kaya mampat diwatang ko Jakarta, mampat diulu na yan ko Surabaya, padahal laki na jama-jama di desa. Ini kan banyak. Iya. Semua urusan dia tahu, padahal urusan keluarganya dia lupa. Di kampung saya begitu, bukan di sini. Iya. Inilah yang kita mau introspeksi diri. Kalau saya Pak matikan handphone mulai jam 7 malam sampai jam 9 atau jam 10 supaya kita bisa bicara dengan anak-anak kita. Kenapa ikatan emosional anak dengan orang tua hilang? Karena media sosial. Nali di Cina kelato-lato. Anak-anak makato-kato, anak darah makato-kato, kalau makato-kato itu lato-lato, makato-tato to. Itu sekarang. Untung ada ini yang mulai menghilangkan HP. Iya. Bahayanya Pak, rusak matanya anak-anak, otaknya terformat. Ini yang bahaya. Masa kita mau mengorbankan anak kita dalam jangka hanya 2 tahun kita kasih HP, itu 40 tahun matanya dia tidak bisa pakai. Pikirkan ini.
Orang tua yang bijak itu bisa menyelamatkan mata anaknya sebelum rusak. Ya, Mega Nana Makoka baru SD kacamatanya seperti botol. Itu gara-gara handphone. Makanya saya kasih doa Pak, kalau azan orang muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pertemukan kedua kuku ibu jari, baru cium ke hidung, baru baca marhaban bika ya habibi qurrata ini ya Rasulullah, usapkan ke mata 3 kali, insya Allah tidak akan buta matanya. Taplak bebas. Kalau begitu ganti, jangan baca itu. Kalau berwudu sudah berwudu, angkat kedua tangan berdoa. Pada saat membasuh muka tadi kalau berwudu itu buka mata, jadi buka mata pada saat membasuh muka, jangan tutup mata, itu obat. Sesudah berwudu nanti kalau berdoa, ambil air yang di ujung siku itu dengan ujung hidung, itu kemudian dibacakan surah Al-Kautsar, baru diminum, baru diusapkan ke mata kiri kanan, itu obat. Kalau masih tidak bisa, pakai yang ketiga. Kalau membaca Al-Quran, menemukan ayat Sami'un Basir, letakkan kedua ibu jari di situ, kepalanya induk di mata korelewali, baru masukkan ke langit-langit, baru baca sholawat, baru la haula wala quwata illa billah, tarik sampai ke kuping telinga, kemudian tekan. Kalau sudah bunyi teng, baca la haula wala quwata illa billah, itu tidak akan buta dan tidak akan tuli. Itu obatnya. Kalau masih tidak bisa, pakai yang keempat, pergi ke toko kacamata, ukur baru bayar. Yang paling aman. Ya. Itu ada obatnya Pak. Kita sebenarnya dalam agama ini luar biasa. Rasulullah sudah memberikan beberapa tuntunan. Makanya saya kuncinya Pak satu, yang penting sholat. Sebab tidak ada ibadah yang bisa diwakilkan. Yang tidak bisa memang diwakilkan hanya sholat. Kalau Bapak tidak haji itu tidak masalah, karena haji itu hanya wajib bagi orang yang mampu. Kuncinya kalau mau tidak haji gampang, jangan kaya, selesai saja. Ya, tapi sholat harus. Dan satu-satunya ibadah yang tidak dititip hanya sholat. Puasa itu dititip, haji itu dititip. Sholat Nabi yang langsung jemput, makanya tidak bisa diwakilkan Pak. Dan itu sholat kalau sudah tidak dikerjakan jadi masalah itu, makanya harus diqadha, ganti itu tidak ada alasan bila tidak dikerjakan. Kalau haji kan bisa badal haji, orang lain yang hajikan. Kalau zakat bisa orang bayarkan. Kalau puasa bisa diganti dengan harta ketika kita fidyah, atau orang lain yang puasakan, namanya qadha puasa. Kalau kita meninggal, anak kita yang gantikan puasa kita kalau tidak selesai, itu boleh. Tapi sholat tidak ada. Kalau kau tidak kerjakan, kau yang bertanggung jawab. Dan pasti kita yang harus lakukan, bukan orang lain. Dia cocok tahu bagaimana? Ya kini wa ding kita makanya mah pada balaki kada lono mak bagang dia pemasa pejaloro kadua petuji ko cicak. Makanya mah ya ndak bisa. Nafsi-nafsi. Cuma Nabi mengatakan kalau tidak bisa berdiri kau duduklah. Kalau kau tidak bisa duduk baring. Kalau kau tidak bisa dengan baring itu dengan cukup dengan isyarat. Kau yakini dirimu ruku, yakini dirimu sujud. Kalau sudah tidak bisa bergerak, kau dena tuh pakai isyarat. Tol ini pu imam masuk pajangan. Pak mati nih. Iya itu saja kuncinya Pak. Nggak usah aja nana mega bicara na Pak itu tong bone biasa mega bicara na. Tau sidrat mega bicara na maka daru tu membalalin romo de kamu lolong aku dia bisa na sampajan. Maka dia guru tak kelisiden dan tanya kape palolong aku kena balang. Karena ada begitu. Kalau kau tidak tahu tidak ada gunanya. Ya ada gunanya lah kalau kita kerjakan. Pasti ada. Kan nanti di akhirat sudah bertanggung jawab atau saya sudah kerjakan ya Allah. Cuma begitu kemampuan saya. Selesai. Ada diperiksa. Ketika mereka menjawab, pasti maka mereka mata runut tamarana ketika periksa. Sama gitu. Sama di kepala desa. Kalau ada laporannya ada diperiksa. Kalau tidak ada laporan langsung ditangkap Pak. Begitu juga sholat. Kalau dikerjakan ada yang diperiksa. Kalau tidak sempurna kasih tahu Nabi begitu jika kemampuan ke Rasulullah bantu maka nah bantu begitu namanya syafaat kan begitu. Jadi tidak usah
Yang penting kerjakan Pak. Yang penting masa pajang maka dari ini sedisoli nama gampang abi carogi ini wakate masa pejalur patadaka saya ini sholat durang paraka karena Allahu Akbar. Angka lalu ada orang saya dapat Pak sudah 70 tahun tidak sholat, dia baru mau sholat biar duhur asar dia tidak tahu niat nasa pajangnya di Gadisam orang Bugis itu Pak, tinggal dekat dari kampung saya. Tulo ni makuta naga no baca Pak Ustaz dah kalau bagi mak dari jama ya nak kampak imangi kampak toni itu iya acu mawan no ni anak Pak Ustaz sakra bani wakate masa pajang sampai jana jamai ku imam itu saja iya lama itu baru saya ketemu na pedanga nasa Pak Ustaz angkanya upake mudah-mudahan cocok ke aga nasa komeka masa pajang makada mana nasa ini menipu Allahu Akbar dah iya tu itu iya dan salat itu gampang sekali Pak karena yang wajib itu kan cuma takbiratul ihram bacaan ya bacaan maksud saya takbiratul ihram Allahu Akbar Fatihah syahadat, salawat, salam itu saja yang wajib. Doa kita kan sunnah, bacaan ruku kan sunnah, yang ruku itu yang wajib, bangkit dari ruku wajib, bacaannya sunnah, sujud itu wajib, bacaannya sunnah. Kalau tidak ada dibaca, kalau sujud saja. Yang wajib itu bacaan cuma 5, Allahu Akbar, Fatihah, syahadat dan salawat dalam tahiyat. Dan salam ke kanan, yang ke kiri itu sunnah. Yang sisanya gerakan yang wajib. Tahiyat awal itu kan sunnah, tahiyat akhir yang wajib. Bacaan tahiyat yang wajib cuma 2, syahadat dengan salawat. Kenapa tidak bisa dikerjakan? Gampang sekali Pak, makanya niru apalah, ya bawa niru suratul Fatihah, tidak ada surah yang salah selain suratul Fatihah. Baca saja double, yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Kan begitu, saking mudahnya itu Pak. Inna atena, ya mana letakkan rusuh. Nah masalah. Nah itu bacaan wajib. Ada ke orang tidak hafal ini yang 5 Pak. Makanya kau kata maka dari nak kawagu rogamu Pak Ustaz Dewa pada bacaan sampai jangan maka gampang. Ya benar Allahu Akbar baca di Fatihah lalu Fatihah rokok nih Allahu Akbar dia gak bisa baca rokok bawah nih beringerang misalnya Allahu liman hamidah tokongi aringerang bawah nih sujud siki aringerang siki begitu saja nanti tahiyat ndak usah baca tahiyatul mubarakatuh langsung bani makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullah selesai ini. Kenapa susah sekali? Dan di situ ada jaminan Pak. Nabi mengatakan yang penting kau sholat. Karena sholat itu nilainya 1. Yang lain itu 0. Sedekah 0, puasa 0, zakat 0, zikir 0, salawat 0. Ya kau 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Namun sisa butat 0. Tapi kalau sholat itu 1. Sholat kemudian zakat 1 tambah 0 10. Kalau sudah puasa tambah 0 100 mi. Kalau sedekah tambah 0 lagi 1000 mi. Jadi 1 itu nilainya sholat. Makanya sholat adalah penghulu. Kalau kau lakukan ini ada nilainya ke belakang. Makanya dia tambah diperiksa. Kan begitu. Makanya kerjakan Pak. Tidak usah berdosa betul kalau kita tidak. Nah itu saja disuruh. Nah tidak ada ibadah Pak totalitas. Semua tubuh, ingatan dipuasakan semua. Kalau orang puasa nonton TV batal puasanya, tapi kalau sholat nonton TV pasti batal. Coba. Dan kalau orang sholat main handphone, orang haji main HP itu tidak batal haji. Orang puasa main handphone tidak batal haji. Orang sholat main HP itu pasti batal. Makanya satu-satunya ibadah yang total hanya sholat. Tidak ada yang lain Pak. Coba. Ini makanya ibu-ibu jangan tinggalkan sholat, anak-anakku jangan tinggalkan sholat. Bapak sesibuk apapun maka saya tidak kerjakan tepat waktu Pak Ustaz. Oke lah, kerjakanlah selama masih ada waktu. Itu dulu kalau belum mampu datang berjamaah.
Kalau sudah ada waktu berjamaah datang ke masjid. Karena itu juga hidayah Pak. Makanya agama mengatakan ud'u ila sabili rabbika. Dan ajak orang ke jalan Tuhanmu. Ini saya sudah disuruh berhenti. Hah? Oh ini sudah 1 jam lewat. Hah? Pak Buruto ini. Saya ini mulai 4 bulan yang lalu tidak pernah istirahat. Saya dari Kuala Lumpur ke sini. Dari sini pulang 2 hari ke Sungai Nyamuk lagi, dari Sungai Nyamuk ke Kalimantan di Samarinda. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Saya bersyukur bisa datang ke sini Pak. Ini pertama kali menginjakkan kaki di tempat ini. Alhamdulillah. Dan masyarakat luar biasa. Jadi iro agamanya, sebenarnya agama itu tidak susah Pak. Jangan jadikan sebagai beban. Makanya sholat itu dijadikan sebagai alat untuk berdoa. Apapun masalah kita